Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Bapak, Ibu, dan umat sedharma. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Narendra Sutadananjaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah dharma wacana dengan judul Belajar Berbagi di Masa Pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pandemi COVID-19 telah merubah tatanan hidup masyarakat, termasuk juga tatanan kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan social distancing sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yang salah satu implementasinya adalah pembatasan penyelenggaraan kegiatan ibadah keagamaan, termasuk juga kegiatan keagamaan umat Hindu. Pembatasan penyelenggaraan kegiatan ibadah ini tentunya secara drastis akan merubah bentuk pelaksanaan ibadah kita. Kenapa? Karena selama ini kita selalu merayakan kegiatan agama dengan sangat meriah. Kita melaksanakan upacara yatnya dengan menggunakan sarana banten yang besar, serta selalu dilengkapi dengan pementasan kesenian yang bernafaskan budaya. Namun, seperti halnya film Avatar The Legend of Aang, semua berubah semenjak virus corona menyerang umat manusia. Saat ini, pura tampak sepi. Perayaan Hari Raya Agama juga dilaksanakan dengan lebih sederhana. Umumnya, mengambil tingkatan upacara yang lebih kecil dengan menggunakan sarana banten yang lebih kecil pula. Dan umat yang terlibat pun juga dibatasi jumlahnya. Hanya pemangku atau pinandite, pengurus pura, para sesepuh, dan perwakilan umat saja yang diizinkan untuk mengikuti kegiatan persembahyangan di pura. Selebihnya, umat Hindu disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing saja. Perubahan bentuk pelaksanaan yatnya yang sangat drastis ini tentunya menimbulkan efek psikologis yang cukup besar dan menimbulkan sebuah pertanyaan, tidakkah Tuhan akan merasa kurang puas atas persembahan kita? Oleh karena itu, kita harus segera mencari jawaban atas perasaan kurang nyaman ini, sehingga serada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa tetap terjaga dengan baik. Bapak, Ibu, dan umat sedharma, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hal yang mendasari kenapa selama ini kita selalu berusaha mengaturkan niatnya yang utama kepada Tuhan adalah ajaran suci Wairagya, yaitu melepaskan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi sehingga kita bisa memperoleh kebebasan. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan ajaran suci Wairagya ini hanya dapat dilaksanakan melalui ritual secara besar-besaran saja? Dan untuk mencari jawabannya, kita bisa merujuk kepada kitab suci, di mana sesungguhnya pelaksanaan yatnya telah diatur dengan baik dan jelas. Salah satu kitab yang membahas tentang pelaksanaan yatnya adalah kitab Manawa Dharma Sastra, di mana pada bab 3 sloka 81 dijelaskan bahwa yatnya dapat dilaksanakan dalam 5 cara. Yang pertama, swadhyaya yatnya, yaitu mengabdi kepada guru suci, sembahyang kepada para maharsi dengan cara mengucapkan mantra-mantra Weda. Yang kedua, dewa yatnya, yaitu mengaturkan persembahan buah-buahan yang telah masak kepada Tuhan. Yang ketiga, pitrayatnya, yaitu melaksanakan upacara srada kepada leluhur. Yang keempat, narayatnya. Narayatnya adalah kita memberikan suguhan makanan kepada masyarakat atau kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, butayatnya, yaitu melaksanakan upacara balik rama kepada buta. Selain itu, pada kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 28 disebutkan sebagai berikut: Drua yatnya stapo yatnya, yoga yatnya statapare, swadhyaya jenana yatnya sca, yataya samsitauratah. Dijelaskan bahwa yatnya dapat dilaksanakan dalam 5 cara juga. Yang pertama, drauya yatnya, yaitu mengaturkan dana punya dengan harta benda. Yang kedua, tapayatnya, yaitu melaksanakan tapasmadi dengan tujuan untuk mengendalikan indria kita. Yang ketiga, yoga yatnya, yaitu menjalankan ajaran Astanga Yoga. Yang keempat, swadhyaya yatnya, yaitu mengendalikan diri dengan cara belajar langsung kepada Sang Yang Widi. Yang kelima, jenana yatnya, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Berdasarkan petunjuk kitab suci tersebut, kita mendapatkan pencerahan. Ternyata, melakukan yatnya dapat dilakukan dalam bentuk lain, tidak hanya berupa ritual keagamaan saja. Seperti apa yang kita pahami dan kita laksanakan selama ini. Dan dikaitkan dengan kondisi pandemi,
kita bisa melangsungkan niatnya dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain, baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan barang kebutuhan lainnya. Dan untuk lebih termotivasi dalam membantu sesama, kita bisa merenungkan kembali sebuah kisah dalam Wiracarita Mahabharata karya Maharsi Vyasa, di mana dikisahkan ada sebuah keluarga Brahmana miskin yang bertahan hidup melalui mengumpulkan sisa panen yang ditinggalkan pemiliknya di ladang. Suatu hari, mereka kedatangan seorang tamu, yaitu seorang Brahmana yang sangat kelaparan. Keluarga Brahmana miskin ini masih rela dan mau menyerahkan semua makanan yang mereka punya pada hari itu juga demi membantu sang tamu. Dan mereka harus kembali berpuasa. Pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Brahmana miskin ini diterima oleh Tuhan dan menjadi persembahan yang maha utama. Bahkan mengalahkan upacara Raja Suya dan Aswamedayatnya yang dilaksanakan oleh para Pandawa. Berdasarkan petunjuk kitab suci dan kisah tersebut, ternyata melakukan niatnya dalam bentuk pemberian makanan kepada orang lain yang dalam pengertian lebih luasnya adalah kita membantu sesama makhluk hidup memiliki nilai yang sama mulianya dengan bentuk pelaksanaan niatnya lainnya. Mari kita ikhlas menerima dan menjalani tatanan hidup baru di masa pandemi, mentaati guru wisesa dengan menjalankan ketentuan social distancing, dan di sisi lain, kita tetap meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Manawa sewa, madawa sewa. Artinya, melayani dan menghormati sesama makhluk hidup sesungguhnya sama dengan melayani dan menghormati Tuhan. Inilah wujud implementasi dari ajaran utama agama Hindu, yaitu Tatwam Asi. Karena kita belum terbiasa mengaturkan niatnya dalam bentuk dana punya, maka tentu kita akan sedikit bingung. Siapa yang bisa kita bantu? Kemana menyalurkan dana punya ini? Kita wajib membantu siapapun itu tanpa melihat ras, suku, dan agamanya. Selain itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia juga telah menyediakan sebuah wadah untuk menyalurkan dana punya umat Hindu yang bernama Badan Dharma Dana Nasional atau BDDN, yang memiliki banyak program berkualitas dalam menyalurkan dana punya umat Hindu. Melalui BDDN, kita bisa memberikan sumbangsih dalam skup yang lebih luas. Oleh karena itu, mari kita mengaturkan niatnya dalam bentuk dana punya melalui BDDN. Caranya sangat mudah. Kita tidak perlu datang ke kantor BDDN. Terlebih, di masa pandemi ini, kita harus tetap mengikuti ketentuan social distancing. Silahkan buka website resmi dari BDDN, yaitu dharmadana.id. Lalu akan muncul QR Code dari BDDN. Bapak, Ibu, dan umat sedharma silahkan scan QR Code tersebut dengan menggunakan aplikasi pembayaran elektronik yang digunakan. Dana punya melalui BDDN juga dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah disediakan di laman beranda BDDN. Sebagai generasi 4.0, tentunya hal ini sangat mudah untuk dilakukan, bukan? Tunggu apa lagi? Mulai hari ini, mari kita belajar berbagi kepada sesama sebagai wujud bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.